Dan yang terakhir, jangan lupa istirahat. Ketika sahabat-sahabat sudah mulai mengevaluasi, merencanakan setiap agenda kegiatan, mengeliminasi pencurian waktu produktif sahabat-sahabat, kemudian mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang pada akhirnya bisa dilakukan oleh tim yang lain, maka sahabat juga perlu istirahat. Welcome to Kamar Pergerakan. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan bersama saya Alwi, tuan rumah Kamar Pergerakan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Berbicara mengenai manajemen waktu, tentunya setiap orang itu memiliki cara untuk mengatur ataupun memanage waktu itu sendiri. Apakah sahabat-sahabat selalu merasa bingung dengan waktu yang dimiliki? Apakah waktu yang dimiliki itu serasa terlalu cepat? Ataukah waktu itu ataupun waktu yang dimiliki oleh sahabat-sahabat itu tidak efektif? Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita itu untuk melakukan manajemen waktu yang optimal? Melakukan manajemen waktu yang baik supaya waktu yang kita miliki selama 24 jam itu bisa kita gunakan secara produktif. Bukan hanya digunakan sebagai bukan hanya digunakan dalam bahasa yang sia-sia. Nah, ketika berbicara mengenai manajemen waktu, dikatakan bahwasannya manajemen waktu itu adalah proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas-tugas yang sudah direncanakan. Hingga pada akhirnya, manajemen waktu itu merupakan kemampuan seseorang itu untuk merencanakan dan mengeksekusi ataupun menggunakan dan pada akhirnya menggunakan waktu semaksimal mungkin. Dengan landasan tersebut, bagaimana kemampuan individu itu memanage waktu tersebut supaya bisa digunakan semaksimal mungkin. Nah, dengan manajemen waktu ini, bagaimana waktu yang kita miliki itu bisa dilakukan secara produktif. Di sini saya akan membagikan mengenai bagaimana melakukan manajemen waktu yang sukses ataupun yang berhasil. Dalam artian, ketika kita berbicara mengenai manajemen waktu ada hal-hal tertentu supaya manajemen waktu itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, perlu adanya evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Misalkan gini, ketika kita itu melihat hari kemarin, misalkan sekarang hari Rabu, kemarin itu hari Selasa. Nah, di hari Selasa itu, apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah waktu yang kita miliki itu digunakan secara produktif ataupun tidak? Itu harus ada proses evaluasi terlebih dahulu daripada waktu yang sudah kita pakai di beberapa hari ataupun di hari sebelumnya, supaya kita mengetahui waktu apa saja yang menjadi kendala. Hingga pada akhirnya di evaluasi tersebut kita catat waktu-waktu tersebut itu apakah sesuai dengan rencana yang kita buat ataupun tidak. Hingga pada akhirnya ketika evaluasi itu dilakukan, itu akan mempermudah kita untuk menentukan prioritas selanjutnya. Itu yang pertama, lakukan evaluasi daripada waktu yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu berbicara mengenai rencana dan prioritas. Setelah kita mengevaluasi daripada waktu sebelumnya, maka minimal kita membuat plan ataupun rencana selanjutnya untuk menentukan prioritas apa yang ingin kita capai di waktu-waktu ke depan. Misalkan seperti ini, ketika kita itu ingin menargetkan untuk bangun pagi, tetapi kita itu malam harinya begadang, maka yaitu akan sedikit kemungkinan kita bisa bangun di pagi hari, kecuali kita tidak tidur sama sekali. Nah, itu salah satunya di mana kita itu harus merencanakan waktu itu akan kita gunakan untuk apa saja sih. Misalkan hari ini kita akan masuk kerja, kemudian kita pulang kerja itu mau kemana, setelah pulang kerja ke rumah itu mau ngapain. Nah, itu minimal tulis sedetail mungkin rencana kita itu supaya itu menjadi ruang lingkup kedisiplinan bagi diri kita, supaya kita itu teratur, tertata dengan baik berbicara mengenai waktu. Nah, itu yang kedua, rencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu sebagai prioritas yang harus kita tunaikan supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Itu yang kedua. Yang ketiga itu berbicara eliminasi pencurian waktu produktif sahabat-sahabat. Misalkan gini, contohnya pemuda lah ataupun pada akhirnya remaja-remaja sekarang waktu itu banyak digunakan terkhusus saya secara pribadi pun gitu bahasanya, waktu itu banyak terbuang sia-sia gitu. Lebih seringnya lihat handphone, main sosial media, main game yang padanya banyak waktu yang terbuang sia-sia.
yang pada akhirnya produktivitas itu sangat minim untuk didapatkan. Nah, maka dengan demikian eliminasi ya, ataupun hilangkanlah pencurian waktu tersebut di bahasan waktu-waktu yang produktif. Jadi ketika sahabat fokus untuk bekerja, fokus untuk berorganisasi, fokus untuk kuliah, fokus aja dulu ke situ. Jadi sedikit geserkan atau hilangkan terlebih dahulu kebiasaan main game, kebiasaan sahabat-sahabat itu bercanda, mantengin sosial media yang pada akhirnya tidak memiliki dampak lebih, hanya sebatas menghibur kegabutan sahabat-sahabat. Nah, seperti itu. Jadi, eliminasi pencurian waktu produktif sahabat-sahabat. Jangan sampai kebiasaan buruk itu mengganggu produktivitas sahabat-sahabat dalam memanage waktu. Nah, yang keempat yaitu delegasi. Maksudnya delegasi di sini itu, misalkan gini, ketika sahabat-sahabat itu ada di dunia kerja ataupun ada di dalam ruang lingkup organisasi, sahabat-sahabat itu minimal ketika memiliki kewenangan di dalam ruang lingkup organisasi tersebut, jangan sampai semua pekerjaan itu dikerjakan sendiri. Tapi delegasikanlah pekerjaan-pekerjaan itu kepada anggota-anggota daripada sahabat itu sendiri, supaya sahabat bisa tetap fokus kepada apa yang harus diselesaikan secepat mungkin. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa istirahat. Ketika sahabat-sahabat sudah mulai mengevaluasi, merencanakan setiap agenda kegiatan, mengeliminasi pencurian waktu produktif sahabat-sahabat, kemudian mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang pada akhirnya bisa dilakukan oleh tim yang lain, maka sahabat juga perlu istirahat. Jangan sampai semua itu karena sahabat-sahabat itu sudah fokus untuk mengejar target, lupa istirahat yang pada akhirnya sakit. Toh itu pun akan menghambat kepada waktu yang sahabat-sahabat miliki. Jadi intinya prioritaskan apa yang harus kita lakukan. Jadi ada pekerjaan yang harus cepat dilaksanakan yang disebut penting, dan ada yang kurang penting lah bahasanya itu. Ada yang penting, ada yang genting juga. Antara genting dan penting mana yang harus diprioritaskan, nah itu pilihannya. Jadi intinya lakukan apa yang seharusnya sahabat-sahabat lakukan itu sesuai daripada kebiasaan sahabat-sahabat yang sulit untuk memanage waktu itu menjadi kebiasaan yang disiplin lah, bisa mulai merubah kehidupan sahabat-sahabat itu daripada waktu. Karena sejatinya ya waktu itu bisa membunuh kapan saja bagi sahabat-sahabat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini untuk yang pertama, bahwasanya cara memanage waktu yang sukses. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai apa yang menghambat ataupun yang membuat manajemen waktu itu buruk di video selanjutnya. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.